Salam damai sejahtera bagi kita semua. Pelajaran sekolah sahabat kita kali ini berjudul Menangani Utang. Saya akan membagi pelajaran dalam 4 bagian untuk memudahkan kita mendapat garis besar dari pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama adalah pandangan Alkitab tentang utang. Sebagian besar kita mungkin memiliki utang, terlepas dari besar atau kecilnya persentase utang yang kita miliki. Alkitab memang tidak berbicara bahwa meminjam uang adalah berdosa, tidak. Akan tetapi Alkitab menganjurkan kita untuk tidak berutang. Ada sekitar 26 referensi di dalam Alkitab sehubungan dengan berutang, dan semuanya negatif. Akan tetapi mungkin Anda berkata bahwa, tapi kan akan ada satu waktu di mana memang kita perlu dan harus berutang. Dalam situasi tertentu, mungkin iya. Akan tetapi lakukan dengan perhitungan yang tepat dan juga tanggung jawab yang penuh. Bagian yang kedua, mengapa berutang? Ada beberapa alasan sehingga orang memutuskan untuk berutang. Yang pertama adalah karena keadaan di luar kendali kita. Mungkin karena bencana, karena kecelakaan, atau karena penyakit. Sehingga kita diharuskan untuk berutang. Situasi ini adalah situasi yang tak dapat dihindarkan. Yang kedua adalah karena kita lalai. Kita tidak bijaksana dalam mengelola keuangan. Kita tidak paham bagaimana mengelola keuangan yang baik. Untuk ini kita perlu mendapat bimbingan atau pendidikan tentang manajemen keuangan. Yang ketiga, karena ketamakan. Kita ingin hidup melampaui kemampuan finansial yang kita bisa. Dan untuk keadaan ini, kita perlu perubahan hati. Kemudian yang keempat, karena kita berpikir ada keperluan investasi tertentu. Mungkin kita perlu rumah yang menetap, jadi kita harus meminjam uang untuk membeli rumah, atau mungkin juga untuk tujuan pendidikan. Kalau hal yang keempat ini mungkin kita perlu lakukan dengan perhitungan yang tepat dan pertimbangan yang tepat. Jadi kita perlu mengenali sebetulnya apa tujuan kita berutang. Dan ketika kita sudah mengetahui dengan benar apa tujuan kita berutang, kita akan terhindar dari pertimbangan-pertimbangan yang keliru tentang berutang. Bagian yang ketiga, solusi utang dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Tuhan sangat peduli terhadap kita semua. Termasuk dalam hal menyelesaikan utang-utang yang kita miliki. Di perjanjian lama, secara khusus dalam kitab Ulangan pasal 15, berlaku bagi bangsa Israel ketika itu. Tuhan membuat peraturan untuk membebaskan seseorang yang memiliki utang di tahun yang ke-7. Jadi kalau dia berutang, kemudian tiba tahun yang ke-7, maka utang orang itu harus dilunaskan. Tuhan menjamin, kalau si pemilik piutang atau yang meminjamkan utang, kalaupun utangnya tidak dibayar pada tahun yang ke-7, Tuhan katakan, Tuhan yang akan memberkati mereka. Sehingga kita melihat bahwa memang Tuhan benar-benar peduli kepada situasi dan kondisi umatnya yang berutang dalam keadaan kesulitan hidup. Di perjanjian baru sedikit berbeda. Perjanjian baru lebih mengarahkan kita kepada pencegahan dan dengan bijaksana mengelola. Dalam Ibrani 13 ayat yang kelima katakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Seringkali kita hidup, berencana hidup, menikmati apa yang kita tidak mampu. Lalu solusinya, berutang. 1 Yohanes 2 ayat 15 katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Seringkali keinginan mata, kemudian keinginan daging, selera untuk memiliki hal-hal yang
Belum mampu kita miliki, tapi kita paksakan diri untuk itu. Lalu apa yang akan kita lakukan? Berutang. Matius 6 ayat 24 katakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan pada saat yang sama mengabdi kepada Mammon. Kita berusaha untuk setia, akan tetapi pada saat yang sama kita berusaha juga dengan sekeras mungkin untuk mendapatkan uang. Tetap Tuhan yang harus menjadi prioritas. Kalau kita salah atau keliru dalam memprioritaskan suatu hal, kita akan dibawa dalam perangkap kehidupan ini. Bagian yang kelima, bagaimana keluar dari utang? Pertama, komitmen. Kita harus berkomitmen untuk melunasi utang yang sudah ada saat ini. Buat strategi untuk melunasi utang. Ketika Anda mendapat berkat Tuhan secara finansial, berjanjilah dan berkomitmenlah Anda harus melunasi utang yang ada saat ini. Dengan demikian, Anda akan memperbaiki hubungan dengan orang lain. Dan juga Anda akan menjadi orang yang bebas. Karena kitab Amsal 22 ayat 7 katakan, orang kaya menguasai orang miskin, yang berutang menjadi budak dari yang mengutangi. Jadi kalau Anda sudah bereskan itu semua, Anda menjadi orang yang bebas. Yang kedua, buat anggaran. Coba data pengeluaran Anda 3 bulan yang kemarin. Mungkin Anda akan menemukan bahwasanya banyak uang yang Anda keluarkan untuk hal-hal yang tidak terlalu penting. Oleh sebab itu perlu dibuat anggaran dengan baik. Anda dapat menghitung pemasukan Anda, kemudian Anda juga dapat menghitung biaya pengeluaran Anda untuk waktu-waktu yang akan datang. Dengan demikian mungkin Anda dapat mengelolanya dengan lebih baik. Yang ketiga adalah menabung. Kitab Amsal pasal 30 ayat 25 mengajari kita untuk belajar kepada semut. Di musim panas, semut mengumpulkan makanannya untuk musim dingin. Mereka menyimpan. Yusuf melakukan hal yang sama. Di Kejadian pasal 41 atas inspirasi dari Tuhan. Jadi sedapat mungkin sisihkan atau simpan uang Anda. Dan ini untuk keperluan mendadak di satu waktu ke depan. Sesuatu yang tidak terduga. Ini akan menolong Anda untuk tidak berutang karena Anda sudah memiliki persiapan. Jangan membuat pengeluaran yang tidak benar-benar Anda butuhkan. Kemudian yang keempat, Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Anda tidak harus hidup seperti orang lain. Anda tidak harus memiliki apa yang orang lain miliki. Sampai-sampai hanya karena ingin memiliki gaya hidup orang lain, lalu Anda memutuskan untuk berutang. Anda sedang membawa diri Anda ke dalam jerat. Yang kelima, utamakan Tuhan. Tuhan menjanjikan kelepasan dan berkat bagi mereka yang mengutamakan Tuhan. Matius pasal 6 ayat 33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Mereka yang sudah mengutamakan Tuhan, mereka harusnya tidak lagi khawatir akan hari esok. Sebaliknya, mereka yang belum mengutamakan Tuhan, wajar saja mereka akan khawatir akan kehidupan ini. Kemudian di atas segalanya, jangan lalai untuk mengembalikan tanggung jawab kita sebagai pengelola berkat Tuhan. Persepuluhan dan juga memberikan persembahan. Melalui setia kepada Tuhan, menuruti apa yang Tuhan perintahkan, kita sedang mengakses janji berkat Tuhan bagi kita. Inilah pelajaran sekolah sahabat kita. Semoga Anda terberkati. Selamat belajar, selamat berdiskusi. Tuhan memberkati.